Kabut pagi menari pelan di antara lereng pegunungan Yunan. Di atas puncak tertinggi, berdiri sebuah biara tua yang dinding-dindingnya telah dipeluk waktu. Cat merahnya pudar, atapnya ditumbuhi lumut. Namun dari sana, terpancar ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun yang berkunjung. Biara itu dikenal sebagai Biara Gunung Salju, tempat para biksu mendalami jalan pencerahan dan hidup dalam kesunyian yang panjang. Di dalam biara itulah Liang Zhao tumbuh. Sejak kecil ia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Di usia 7 tahun, ia sudah hafal naskah-naskah ajaran klasik dan mampu menguraikan maknanya dengan bahasa yang bahkan membuat biksu tua tertegun. Suaranya tenang, penuh keyakinan, dan tatapan matanya memancarkan sesuatu yang tajam. Bukan kelembutan seorang pencari, melainkan keangkuhan seorang pemenang. Setiap pagi, ketika lonceng biara berdentang 3 kali, para biksu akan berkumpul di pelataran untuk bermeditasi. Liang Zhao selalu datang paling awal, namun bukan karena kerendahan hati. Ia menyukai tatapan kagum dari murid-murid lain yang menganggapnya contoh sempurna dari kedisiplinan. Dalam diam, ia menikmati rasa unggul itu, seperti seseorang yang berdiri di atas menara tinggi dan menatap dunia di bawah dengan rasa puas. Biksu tua Xianmu, guru sekaligus kepala biara, sering mengamati muridnya itu dengan mata penuh kekhawatiran. Kecerdasan adalah anugerah, Liang Zhao katanya suatu pagi, tapi tanpa kerendahan hati, anugerah itu bisa menjadi racun. Liang Zhao hanya menunduk sopan. Namun di dalam hatinya ia tersenyum sinis. Kerendahan hati, pikirnya, hanyalah jalan bagi mereka yang lemah dan takut menantang kebenaran. Hari-hari di biara berjalan lambat, namun teratur. Para biksu menghabiskan waktu dengan menyalin kitab, berkebun, atau bermeditasi di bawah pohon pinus tua. Liang Zhao menempati ruangan kecil di sisi timur biara, dengan jendela menghadap jurang yang selalu diselimuti kabut. Di sana, setiap malam ia membaca kitab-kitab kuno dengan lentera minyak, mencatat pemikiran dan pandangan baru yang seringkali menentang ajaran yang ia pelajari. Ia percaya bahwa kebenaran sejati bukan sesuatu yang ditemukan lewat doa atau meditasi, melainkan lewat logika dan keberanian untuk menolak. Ia menulis dalam catatan pribadinya, manusia bersembunyi di balik doa karena takut pada ketidaktahuan mereka sendiri. Mereka menyebutnya pencerahan, padahal itu hanyalah ketakutan yang dibungkus suci. Pagi itu, udara sangat dingin hingga embun membeku di pucuk bambu. Liang Zhao sedang berjalan melewati halaman ketika 2 biksu muda berbincang dengan semangat. "Tahukah kau," kata salah satunya, "di barat jauh ada rumah suci bernama Ka'bah. Di sana, ribuan orang dari seluruh dunia berkumpul dan sujud bersama dalam satu arah." Liang Zhao berhenti sejenak. "Sujud bersama?" tanyanya, dengan nada setengah mengejek. "Ya," jawab biksu muda itu. "Mereka percaya hanya ada satu Tuhan, dan semua manusia setara di hadapan-Nya." Liang Zhao tertawa kecil. "Setara? Tidak ada manusia yang setara. Yang kuat memimpin, yang bodoh mengikut. Dunia tidak diatur oleh Tuhan, melainkan oleh logika." Ia melangkah pergi, meninggalkan 2 biksu itu dalam kebingungan. Siang harinya, di aula utama biara, biksu Xianmu memimpin sesi pengajaran. Para murid duduk bersila dalam diam, sementara sang guru membacakan naskah kuno tentang pengendalian diri. Setelah selesai, ia mempersilakan para murid bertanya. Liang Zhao mengangkat tangan. "Guru," katanya dengan nada tajam, "jika segalanya adalah ilusi seperti yang diajarkan dalam kitab, mengapa kita harus mematuhinya? Bukankah kebenaran sejati seharusnya melampaui ajaran, bahkan melampaui guru itu sendiri?" Ruangan itu hening. Biksu Xianmu menatap Liang Zhao lama sekali, seolah mencoba membaca isi hatinya. Kebenaran memang melampaui ajaran,
jawabnya lembut. Namun, kesombongan tidak akan pernah membawa seseorang ke sana. Kau menantang sesuatu yang belum kau pahami. Liang Chao tersenyum tipis. Atau mungkin, Guru, saya justru sudah memahami lebih dari yang seharusnya. Beberapa biksu muda menunduk, takut mendengar perdebatan itu. Namun Xianmu hanya menarik napas panjang dan berkata, kau berjalan di jalan yang sunyi, Liang Chao, tapi berhati-hatilah. Karena tidak semua jalan sunyi membawa ke pencerahan. Beberapa hanya membawa ke jurang. Malamnya, Liang Chao duduk di depan lentera yang redup. Kata-kata gurunya terngiang di kepalanya, tapi ia mencoba mengusirnya. Ia menatap keluar jendela, melihat kabut menggulung di lembah. Jurang, gumamnya. Mungkin di dasar juranglah aku akan menemukan kebenaran yang mereka takuti. Beberapa minggu kemudian, seorang pedagang tua dari barat datang berkunjung ke biara, membawa rempah dan cerita dari negeri jauh. Ia bercerita tentang tanah suci di Arab, tempat ribuan manusia dari berbagai bangsa berkumpul setiap tahun untuk beribadah. Mereka semua berpakaian sama. Kata pedagang itu, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Di hadapan Tuhan, mereka semua sujud pada arah yang sama. Liang Chao mendengarkan dengan wajah datar, tapi dalam dadanya muncul getaran aneh. Bukan kekaguman, melainkan dorongan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah ilusi kesetaraan. Malam itu, ia menulis lagi dalam catatan pribadinya. Aku ingin melihat tempat itu, bukan karena ingin belajar, tapi untuk menunjukkan betapa rapuh keyakinan manusia. Mereka menyembah batu, menunduk pada bayangan, dan menyebutnya kebenaran. Aku akan membuka mata mereka. Lentera minyak berkelip pelan. Cahayanya menari di dinding ruangan sempit. Liang Chao menatap cahayanya dengan sorot mata dingin, seolah menatap masa depan yang telah ia rancang sendiri. Di luar, angin gunung berembus membawa suara lonceng biara yang bergema. Jauh ke lembah, biksu Xianmu berdiri di ambang pintu, menatap muridnya dari jauh. Tanpa berkata apa-apa, ia tahu sesuatu dalam diri Liang Chao sedang bergerak. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh nasihat atau doa. Dalam hati kecilnya, ia berbisik pelan, semoga perjalananmu membawa terang, bukan kegelapan. Namun Liang Chao tidak mendengar. Dalam pikirannya, dunia luas menantinya. Ia akan pergi dari biara itu, meninggalkan jalan sunyi yang telah membesarkannya, dan menantang kebenaran yang diyakini jutaan manusia di tanah asing yang belum pernah ia pijak. Dan di tengah malam yang sunyi, di bawah bintang-bintang yang dingin, seorang biksu muda menatap langit barat dengan keyakinan penuh. Bukan keyakinan akan Tuhan, tapi keyakinan akan dirinya sendiri. Sebuah keyakinan yang, tanpa ia sadari, akan menggiringnya menuju takdir yang tak pernah ia bayangkan. Di tengah malam yang sunyi, Liang Chao masih menatap langit barat. Bintang-bintang berkelip di antara kaput pegunungan Yunan, seperti lentera-lentera kecil yang memanggilnya untuk melangkah. Dalam hatinya, ia merasa telah menemukan tujuan baru, bukan untuk mencari kedamaian, tetapi untuk menantang apa yang disebut kebenaran. Ia yakin dunia membutuhkan seseorang sepertinya. Seorang pencari yang berani meruntuhkan mitos dan mempermalukan kepercayaan yang dianggap suci. Maka dimulailah perjalanan yang ia sebut sebagai misi pencerahan. Padahal sebenarnya hanyalah api kesombongan yang menyala dalam dirinya. Keesokan harinya, Liang Chao meninggalkan biara gunung salju. Kabut pagi menemaninya turun dari lereng. Ia tidak menoleh ke belakang. Para biksu lain hanya menatap dari kejauhan. Sementara biksu tua Xianmu berdiri diam di gerbang batu, menggenggam tasbih tuanya. Tidak ada kata perpisahan, hanya desir angin yang membawa doa yang tak terucap. Liang Chao percaya dirinya telah melampaui mereka semua. Aku akan mencari kebenaran di luar tembok ini, pikirnya. Bukan di ruang sempit,
tempat orang takut bertanya. Perjalanannya dimulai dari lembah-lembah Yunan menuju dataran tinggi Asia Tengah. Ia berjalan kaki, berhari-hari, menumpang gerobak pedagang, bahkan kadang bekerja membantu kafilah demi tempat beristirahat. Di sepanjang jalan, ia bertemu banyak orang dari bangsa dan keyakinan berbeda. Namun, dimanapun ia singgah, Liang Zhao tidak pernah benar-benar belajar dari siapapun. Ia hanya mencari kelemahan dalam setiap ucapan orang lain. Di sebuah pasar di Kashgar, ia untuk pertama kalinya mendengar lantunan yang belum pernah menggetarkan telinganya sebelumnya. Suara itu datang dari menara kecil di sudut kota. Lantunan azan dari muazin yang memanggil orang-orang untuk salat. Suara itu lembut tapi tegas, menggema di antara tembok tanah liat dan debu sore. Para pedagang berhenti bekerja, menundukkan kepala, dan pergi menuju masjid kecil di dekat pasar. Liang Zhao menatap mereka dengan tatapan penuh heran sekaligus ejekan. Menarik, gumamnya dalam bahasa Mandarin yang berat. Satu suara, dan semua orang tiba-tiba tunduk. Ia menulis di buku catatannya malam itu, betapa mudah manusia dikendalikan oleh suara. Mereka menyebutnya panggilan Tuhan, padahal itu hanyalah gema dari kebiasaan yang diwariskan. Tak ada kebebasan dalam ibadah. Beberapa pedagang muslim yang mengetahui isi pikirannya mencoba berbicara dengan sopan, menjelaskan makna azan dan doa. Namun, Liang Zhao justru tertawa kecil, melontarkan kalimat-kalimat tajam yang membuat mereka terdiam. Ia berkata, "Kalian percaya pada suara yang tak terlihat, tapi takut berpikir sendiri. Bukankah itu bentuk perbudakan yang kalian sembah sendiri?" Meski demikian, ada saat-saat di mana Liang Zhao tidak bisa menolak rasa aneh di dadanya. Suatu malam, ketika ia duduk di luar penginapan, ia mendengar lantunan yang sama dari jauh. Kali ini, suaranya terdengar begitu syahdu, seolah bercampur dengan hembusan angin padang pasir. Ia merasakan sesuatu bergetar dalam dirinya, perasaan yang belum pernah ia rasakan di biara. Tapi begitu ia sadar akan kelembutan itu, ia segera mengusirnya. Perasaan hanyalah jebakan, katanya pada diri sendiri. Akal adalah satu-satunya kebenaran. Hari-harinya diisi dengan menulis. Ia menamai bukunya Kelemahan Iman Manusia. Dalam halaman-halaman itu, ia menumpahkan pemikiran yang penuh kesombongan dan ejekan. Ia menulis bahwa agama hanyalah alat bagi mereka yang lemah, bahwa doa adalah bentuk pelarian dari kenyataan. Setiap kata yang ia tulis menambah keyakinannya bahwa ia sedang berada di atas jalan para pemikir besar yang melampaui batas kepercayaan. Namun tanpa disadari, tulisannya juga menambah jarak antara dirinya dan hatinya sendiri. Di perjalanan menuju Samarkand, ia bergabung dengan rombongan kafilah yang membawa sutra dan rempah. Dalam rombongan itu, terdapat seorang tua berwajah teduh bernama Abdul Rahman, seorang pedagang muslim yang sudah puluhan tahun berkelana dari Persia hingga Tiongkok. Orang tua itu sering tersenyum, lembut, berbicara dengan nada sabar meski Liang Zhao sering mengeluarkan ucapan yang menyakitkan. Suatu malam, di tengah padang luas, di bawah langit bertabur bintang, Liang Zhao duduk bersama Abdul Rahman di dekat api unggun. Udara dingin menggigit dan hanya suara unta yang beristirahat terdengar dari kejauhan. Liang Zhao memecah keheningan. "Kau telah berkelana jauh, Tuan Abdul. Katakan padaku, apakah kau benar-benar percaya pada Tuhan yang tidak pernah kau lihat?" Abdul Rahman tersenyum tanpa menoleh. "Aku percaya bukan karena pernah melihat, tapi karena aku merasakan." "Merasa?" "Perasaan itu rapuh," balas Liang Zhao cepat. "Manusia bisa merasa apa saja, takut, sedih, bahagia. Tidak ada kebenaran dalam perasaan." "Benar," kata Abdul Rahman lembut. "Tapi bukankah logika juga bisa menipu? Kadang akal manusia membuatnya merasa paling tahu, padahal ia buta terhadap apa yang tak dapat diukur
Liang Zhao diam sesaat, menatap api yang menari di depan mereka. "Aku tidak buta," katanya akhirnya. "Aku hanya tidak mau percaya pada sesuatu tanpa bukti." Abdul Rahman mengangguk pelan, "Dan aku tidak memaksa. Tapi izinkan aku bertanya. Bukankah cinta juga tidak bisa kau buktikan? Tapi kau tahu, ia ada. Bukankah udara yang kau hirup juga tak terlihat? Tapi kau tak ragu mengandalkannya untuk hidup?" Liang Zhao terdiam. Kata-kata itu menusuk, tapi ia segera menepisnya. "Kata-kata indah tidak membuat sesuatu menjadi benar," katanya sambil berdiri. "Aku mencari kebenaran yang bisa disentuh, bukan yang hanya diimajinasikan." Ia lalu meninggalkan api unggun, berjalan ke arah kegelapan, menatap bintang-bintang yang menggantung di langit seperti mata yang mengawasinya. Beberapa hari kemudian, rombongan mereka tiba di sebuah kota oasis di tepi padang pasir. Di sana, Liang Zhao kembali menyaksikan orang-orang berkumpul di masjid. Mereka duduk bersila, membaca kitab suci dengan tenang. Ada anak kecil yang belajar mengeja, dan lelaki tua yang meneteskan air mata dalam doa. Pemandangan itu membuat Liang Zhao gelisah. Meski ia tak tahu kenapa, ia mencoba menertawakan mereka dalam hati. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Di sudut pasar, Abdul Rahman kembali menemuinya. Ia menatap Liang Zhao dengan mata lembut yang dipenuhi kebijaksanaan. "Anak muda," katanya pelan, "kau berjalan sangat jauh untuk mencari kebenaran. Tapi kau menutup mata setiap kali kebenaran itu lewat di depanmu." Liang Zhao mengangkat alis. "Kebenaran yang mana?" Doa mereka, batu yang mereka sembah." Abdul Rahman tersenyum. "Berhati-hatilah, anak muda. Kadang kebenaran tidak datang lewat kemenangan argumen, tapi lewat kekalahan hati." Kata-kata itu menggema dalam benak Liang Zhao sepanjang malam. Ia mencoba menulis di buku catatannya, tapi kalimat itu terus mengganggu pikirannya. Kekalahan hati, ia tidak paham. Ia menganggap itu hanya kalimat puitis dari seorang tua yang hidup dalam delusi. Maka ia menutup bukunya, menatap langit barat sekali lagi, dan berbisik dalam hati, "Aku akan melihat tanah itu sendiri. Aku akan membuktikan bahwa semua ini hanyalah kebohongan besar yang disembah manusia." Dan dengan tekad yang menyala oleh api kesombongan, Liang Zhao melanjutkan perjalanannya menuju Mekah, tempat di mana takdir akan menantangnya dengan cara yang tak pernah ia duga. Langit barat yang dulu hanya menjadi arah dalam pandangan Liang Zhao kini berubah menjadi cakrawala nyata di hadapannya. Setelah berbulan-bulan perjalanan panjang melewati lembah, padang tandus, dan kota-kota kecil di Asia Tengah, ia akhirnya menjejakkan kaki di tanah yang disebut orang-orang sebagai tanah Arab, negeri yang menjadi pusat dari keimanan yang ingin ia tantang. Angin gurun menyambutnya dengan panas yang kering, menghempaskan butiran pasir ke wajahnya. Tidak ada pepohonan, tidak ada sungai, hanya hamparan pasir sejauh mata memandang. Namun di tengah keheningan padang pasir itu, Liang Zhao merasakan kehidupan yang berbeda. Unta-unta berjalan perlahan, membawa kafilah manusia dari berbagai bangsa. Ada yang berkulit putih, coklat, hitam, ada yang mengenakan kain lusuh, ada pula yang berpakaian rapi. Tapi semuanya tampak berjalan ke arah yang sama. Ia menatap mereka dengan pandangan penuh tanda tanya. Apa yang mereka cari di tempat sekeras ini? Pikirnya, apakah benar keyakinan dapat membuat seseorang rela meninggalkan kenyamanan hidup? Sesampainya di kota Jeddah, Liang Zhao terpesona oleh keramaian yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kota itu seperti simpul dunia. Orang dari berbagai negeri berkumpul di sana. Ia mendengar banyak bahasa yang tidak ia pahami. Namun semua orang tampak saling menghormati. Wajah-wajah yang berbeda bersatu dalam tujuan yang sama. Ia melihat para jamaah berpakaian sederhana. Sebagian tidur di emperan toko, sebagian berbagi makanan dengan orang asing. Ada kehangatan yang aneh dalam suasana itu, semacam ketenangan yang tidak dibuat-buat. Namun bagi Liang Zhao,
Pemandangan itu justru menimbulkan ejekan dalam pikirannya. Mereka menyebut ini kesetaraan, ujarnya dalam hati. Padahal yang aku lihat hanyalah sekumpulan orang bodoh yang kehilangan individualitas. Ia mencatat semua yang ia lihat dalam bukunya. Masih dengan judul besar yang sama, Kelemahan Iman Manusia. Beberapa hari kemudian, ia tiba di Makkah, kota yang menjadi pusat keyakinan umat Islam. Saat pertama kali menatapnya dari kejauhan, Liang Zhao Tehjia, di tengah hamparan bangunan putih dan jalan yang ramai, berdiri bangunan besar berbentuk kubus. Sederhana, namun memancarkan wibawa yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang mengelilinginya, berputar dalam irama yang tenang, mengucapkan doa yang sama dalam bahasa yang tak ia mengerti. Untuk sesaat, Liang Zhao hanya berdiri. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergolak. Matanya menatap ribuan manusia yang bergerak dalam lingkaran itu, tanpa henti, tanpa riuh, tanpa perintah, selain keyakinan. Namun, alih-alih tersentuh, ia merasakan penolakan. Bagaimana mungkin, gumamnya, batu hitam di tengah padang pasir bisa membuat manusia kehilangan akal sehatnya. Ia berjalan di antara kerumunan jamaah. Orang-orang menatapnya dengan ramah. Beberapa bahkan menawarinya air dan kurma. Liang Zhao menerima dengan senyum dingin, lalu menatap mereka penuh rasa ingin tahu. Ia berbicara dalam bahasa Persia patah-patah yang ia pelajari selama perjalanan. Mengapa kalian melakukan ini? Apa gunanya berjalan berputar, mengelilingi batu? Seorang pria tua dengan janggut putih menjawab lembut, kami tidak menyembah batu, wahai pengelana. Kami menaati perintah Tuhan kami. Perintah dari seseorang yang bahkan tidak bisa kalian lihat? Tanya Liang Zhao, menahan tawa. Pria itu tersenyum. Kau tidak perlu melihat angin untuk merasakan kesejukannya. Jawaban itu membuat Liang Zhao terdiam sejenak. Tapi ia segera menepisnya. Ia menganggap itu hanya kalimat puitis yang tidak berarti. Ia melanjutkan langkah, menatap orang-orang yang berdoa di sekeliling Ka'bah dengan rasa muak bercampur penasaran. Beberapa hari di Makkah, Liang Zhao sering berjalan di sekitar masjid. Ia mengamati perilaku para jamaah, mencatat kebiasaan mereka, dan mencari celah untuk menyerang. Setiap kali ia melihat orang berdoa, ia merasa ada sesuatu yang menantangnya. Ia mulai berdebat dengan para ulama dan peziarah yang ditemuinya di jalan. Suatu sore, di bawah bayangan menara masjid, Liang Zhao berdiri, dikelilingi beberapa pria. Katakan padaku, ujarnya lantang, apakah kalian benar-benar percaya bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan kalian? Jika benar begitu, mengapa masih ada yang kaya dan miskin, yang berkuasa dan tertindas? Salah seorang ulama menjawab dengan tenang, keadilan Tuhan tidak berarti semua manusia memiliki hal yang sama, tapi bahwa setiap manusia diuji dengan cara yang berbeda. Liang Zhao tersenyum sinis. Ujian itu hanya cara halus untuk menjelaskan ketidakadilan dunia. Yang lain, seorang pemuda dengan wajah lembut menimpali, kau bisa mencaci ajaran kami, tapi lihatlah di sekelilingmu. Apakah ada yang membencimu? Kami menjawabmu dengan kata, bukan amarah, karena agama kami tidak mengajarkan kebencian. Kata-kata itu menembus Liang Zhao lebih dalam dari yang ia sadari. Ia tidak menjawab. Ia menatap mereka satu persatu, berharap melihat kemarahan. Namun yang ia temukan hanya ketenangan. Itulah yang membuatnya gelisah. Ketenangan yang tidak bisa ia ganggu. Malam itu, ia duduk di penginapan kecil di pinggir kota. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat cahaya Ka'bah yang memantul di udara malam. Ia membuka bukunya dan menulis. Mereka bodoh, tapi tenang. Mereka tunduk, tapi damai. Apakah mungkin kedamaian lahir dari ketidaktahuan? Ataukah aku yang terlalu sombong untuk memahami? Ia menatap tulisan itu lama. Untuk pertama kalinya, tangannya ragu untuk menulis lanjutan kalimatnya.
Ada rasa asing yang mulai tumbuh di hatinya. Rasa yang ia anggap berbahaya. Keesokan harinya, ia kembali ke halaman masjid. Kali ini, ia duduk di antara kerumunan jamaah tanpa berkata apa-apa. Ia memperhatikan seorang anak kecil membantu ayahnya mengambil air wudhu, seorang perempuan tua menunduk penuh khusyuk, dan seorang pria buta yang berdoa dengan air mata menetes. Semuanya tampak begitu damai, seolah dunia di luar tidak ada artinya. Liang Zhao merasakan sesuatu mencubit hatinya, sesuatu yang ia benci untuk diakui, rasa iri. Namun, kesombongannya lebih kuat dari rasa itu. Ia bangkit, berjalan ke arah seorang ulama yang sedang memberi nasihat kepada jamaah, dan dengan suara lantang berkata, "Kau bicara tentang kebenaran, tapi bagaimana kau tahu bahwa Tuhanmu benar? Bagaimana jika semua yang kau percayai hanyalah ilusi yang diwariskan nenek moyangmu?" Ulama itu memandangnya lama, lalu tersenyum. "Jika memang ilusi, maka biarlah ilusi ini membuat kami damai. Tapi katakan padaku, wahai pengelana, apakah pikiranmu yang kau sebut bebas telah membuatmu tenang?" Pertanyaan itu membuat Liang Zhao terdiam. Ia ingin menjawab dengan argumen, tapi lidahnya keluh dalam diam itu. Ia mendengar lagi lantunan azan yang memecah langit senja. Suara itu lembut, menggema di seluruh kota. Orang-orang bergegas menuju masjid. Hanya ia yang berdiri sendirian di tengah jalan, dikelilingi oleh gema doa yang tak mampu ia fahami. Hari-hari berikutnya, Liang Zhao mulai sering termenung. Ia masih menulis ejekan dalam bukunya, tapi kalimatnya tak lagi sekeras dulu. Ia mulai lebih banyak diam, menatap Ka'bah dari kejauhan tanpa berani mendekat. Ada sesuatu di sana yang menakutinya, bukan karena bentuknya, tapi karena ketenangan yang memancar darinya. Malam terakhir sebelum puncak peristiwa besar dalam hidupnya, Liang Zhao berdiri di tepi halaman masjid, menatap bangunan hitam itu dengan sorot mata yang campur aduk antara marah, kagum, dan takut. Ia tidak tahu kenapa dadanya terasa berat. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, "Jika memang ada Tuhan di balik semua ini, biarkan aku menantangnya langsung." Ia tidak tahu bahwa ucapannya malam itu akan menjadi awal dari pertemuannya dengan keheningan, dan bahwa kesombongan yang ia banggakan sedang menuntunnya menuju batas antara logika dan keajaiban, tempat di mana kota-kota tak lagi berkuasa. "Jika memang ada Tuhan di balik semua ini, biarkan aku menantangnya langsung." Kata-kata itu masih terngiang di benak Liang Zhao saat ia melangkah ke halaman Masjidil Haram. Keesokan paginya, langit pagi begitu terang, tapi hatinya terasa berat. Dari segala penjuru dunia, jamaah berdatangan, mengenakan kain putih yang sama, bergerak perlahan dalam irama yang tenang. Mereka mengucap doa yang sama, mengarah ke pusat yang sama, Ka'bah. Bangunan itu berdiri megah di tengah lautan manusia, tidak dihiasi emas, tidak dipenuhi ukiran, sederhana, hanya batu hitam yang disusun dengan kesabaran. Namun dari kesederhanaan itu terpancar sesuatu yang membuat dada Liang Zhao sesak. Ia sendiri tidak mengerti apa. Langkahnya terhenti di tepi pelataran tawaf. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma tanah, keringat, dan air zam-zam yang tumpah dari tanggen-tanggen jema. Suara doa bercampur dengan lantunan zikir. Semua begitu damai, seolah dunia di luar sana tidak pernah ada. Liang Zhao memandangi pemandangan itu dengan tatapan murka yang nyaris putus asa. Begitu banyak manusia menyerahkan diri pada sesuatu yang tak terlihat. Gumamnya pelan, apakah ini kebodohan atau keberanian? Semakin lama ia menatap, semakin kuat gejolak di dadanya. Ia merasa seolah sedang berdiri di antara dua dunia. Dunia logika yang ia banggakan, dan dunia keheningan yang tak bisa ia pahami. Dan dari celah di antara dua dunia itu, kesombongan lamanya bangkit lagi. Ia menatap Ka'bah dengan tatapan menantang. Langkah demi langkah, ia maju ke tengah kerumunan. Beberapa jamaah menatapnya
Karena pakaian asingnya, jubah abu-abu dari sutra Yunan yang kontras dengan kain putih ihram di sekitarnya. Tapi tak ada yang mengusirnya. Mereka hanya memberi jalan, sopan dan tenang. Liang Zhao mengangkat suaranya, cukup keras untuk menembus kerumunan. "Lihatlah kalian semua," serunya dalam bahasa Arab yang terbata, tapi cukup jelas untuk dipahami banyak orang. "Kalian sujud pada batu, kalian menyembah bayangan yang kalian ciptakan sendiri. Di mana logika kalian?" Orang-orang berhenti sejenak, beberapa menoleh, beberapa hanya menunduk kembali. Tak ada yang membalas dengan amarah. Itu justru membuat Liang Zhao semakin berani. Ia menertawakan mereka, tawa yang dingin dan getir. "Aku telah mengunjungi biara, kuil, dan tempat ibadah di seluruh Asia," katanya dengan nada penuh superioritas. "Semua mengaku memiliki kebenaran, tapi lihatlah kalian. Kalian memutari batu ini seolah takut kehilangan sesuatu jika berhenti." Seorang pria muda mendekat, wajahnya tenang. "Kami tidak takut kehilangan Tuan. Kami hanya sedang mengingat siapa kami." Liang Zhao menatapnya tajam. "Dan siapa kalian? Pengikut buta dari kepercayaan yang tak pernah kalian pertanyakan?" Pemuda itu tersenyum tipis. "Tidak, kami adalah hamba dari Tuhan yang satu, dan mungkin suatu hari kau pun akan mengenalnya." Kalimat itu menusuk Liang Zhao lebih dalam dari yang ia harapkan. Ada sesuatu dalam suara pemuda itu, bukan kemarahan, tapi belas kasihan. Ia membencinya. Ia membenci karena dirinya yang selama ini selalu merasa paling tahu, kini dipandang seperti anak kecil yang tersesat. "Belas kasihanmu tak kuperlukan," katanya dingin. Ia berbalik ke arah Ka'bah lagi. "Aku datang ke sini bukan untuk belajar, tapi untuk melihat sejauh mana kebodohan manusia bisa pergi." Kerumunan mulai memperhatikannya. Beberapa menatap dengan prihatin, beberapa berbisik pelan, tapi tak ada satupun yang mengusirnya. Liang Zhao berdiri tegak di depan bangunan hitam itu. Matanya tajam dan penuh api. Di dekatnya, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan wajah tenang menghampiri. Ia mengenakan jubah lusuh. Langkahnya pelan, tapi mantap. Ia menatap Liang Zhao lama, seolah mencoba membaca isi hatinya. "Wahai pengelana," katanya lembut, "apa yang kau cari di sini dengan mata yang terbakar amarah?" Liang Zhao menatapnya sinis. "Aku mencari kebenaran, tapi aku hanya menemukan kebohongan yang diselimuti doa." Orang tua itu tersenyum samar. "Kalau begitu, mungkin yang kau cari bukan kebenaran, tapi kemenangan." Liang Zhao terdiam sejenak, tapi menepis kata-kata itu. "Aku tak butuh petuahmu." Lelaki tua itu menunduk sedikit. "Batu ini tidak berbicara, tapi hati manusia bisa mendengarnya." Kata-kata itu mengguncang Liang Zhao seperti petir yang tiba-tiba menyambar langit tenang. Ia ingin menertawakan, tapi tenggorokannya tercekat. Ada sesuatu yang bergetar dalam dadanya, seperti nada lembut yang ingin terdengar, tapi tertahan. Ia memalingkan wajah, berusaha mengabaikan rasa aneh itu. Namun, di matanya, Ka'bah tampak berbeda kini. Bayangan hitamnya di bawah sinar matahari membentuk siluet besar yang seolah menatap balik padanya. Liang Zhao menelan ludah, dan untuk pertama kalinya sejak tiba di tanah suci, ia merasa kecil. Tapi kesombongannya segera menutup rasa itu. Ia menggenggam erat buku catatannya dan melangkah lebih dekat. Di tengah kerumunan yang berputar mengelilingi Ka'bah, Liang Zhao berhenti di dekat sudut timur, tempat di mana Hajar Aswad berada. Batu hitam itu tampak mengilap dalam bingkai perak, disentuh dengan penuh hormat oleh para jamaah yang lewat. Setiap kali tangan menyentuhnya, bibir mereka bergetar mengucap doa. Ada cinta dan pengabdian di sana yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Liang Zhao menatapnya lama. "Jadi, ini yang kalian anggap suci?" ujarnya lirih namun sarkastik. "Batu dari langit. Kalian mencium batu, berharap mendapat berkat. Apakah kalian tidak sadar
betapa konyolnya itu. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah batu itu sambil berseru lantang, "Aku akan membuktikan bahwa tidak ada apapun di baliknya." Selain dongeng, orang-orang mulai berhenti. Sebagian terkejut, sebagian berdoa dalam diam. Tidak ada yang melawan, tidak ada yang menghalangi. Liang Zhou merasakan darahnya berdesir. Ia menikmati perhatian itu, seperti seorang filsuf di tengah panggung dunia. Ia menunduk sedikit, lalu menatap lagi Hajar Aswad. Di balik keberaniannya, ada kegugupan yang tak ia akui. Batu itu tampak biasa saja, tapi entah mengapa sorotnya terasa dalam, seolah ada sesuatu di balik permukaannya yang gelap. Liang Zhou menarik napas panjang. "Lihatlah, wahai dunia," katanya sambil menepuk dadanya. "Aku, Liang Zhou, dari Tiongkok, berdiri di depan batu yang kalian sembah. Dan aku tidak akan tunduk. Aku akan menertawakannya di hadapan kalian semua." Ia melangkah lebih dekat. Suara azan dari menara menggema lembut. Tapi bagi Liang Zhou, suara itu hanya menjadi gema yang ia abaikan. Ia menatap batu itu tepat di depan wajahnya. Ada sesuatu yang berkilat di permukaannya. Pantulan wajahnya sendiri. Namun, pantulan itu tampak berbeda. Mata yang sama, tapi dengan bayangan gelap yang menutupi separuhnya. Sesaat, waktu terasa berhenti. Angin berhenti berhembus. Suara manusia di sekelilingnya menghilang. Hanya ada ia dan batu hitam itu. Liang Zhou menatap bayangan dirinya di sana. Dan untuk pertama kali, ia merasa dilihat. Tapi egonya menolak tunduk. Ia mendengus pelan, menatap batu itu dengan tatapan menantang, dan bersiap membuka mulut untuk mengucapkan ejekan terakhirnya yang paling menusuk. Namun belum sempat kata itu keluar, bibirnya terasa berat, lidahnya seperti membeku. Suaranya tak keluar. Ia mencoba bicara, tidak bisa. Mencoba berteriak, tak ada suara. Kerumunan mulai memperhatikan. Liang Zhou panik. Ia menyentuh tenggorokannya, mencoba bersuara, tapi hanya udara yang keluar. Wajahnya memucat, napasnya tersengal. Lelaki tua tadi masih berdiri di tempatnya, menatap Liang Zhou dengan tatapan iba. Ia berkata pelan, hampir tak terdengar di tengah hirik pikak jamaah. Kadang, ketika lidah berhenti, barulah hati mulai berbicara. Liang Zhou menatapnya dengan mata lebar, gemetar. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi mulutnya tetap terkunci. Air mata yang tak pernah ia sadari mulai menetes di pipinya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, kesombongannya runtuh. Bukan oleh argumen, tapi oleh keheningan. Dan di bawah bayangan kapak, Liang Zhou berdiri membisu. Dunia di sekelilingnya bergerak seperti biasa, tapi bagi dirinya, waktu seakan berhenti. Ia tidak tahu bahwa saat itu adalah awal dari perjalanan barunya. Bukan sebagai penantang, tapi sebagai pencari. Di bawah bayangan Ka'bah yang agung, Liang Zhou berdiri membisu. Dunia di sekelilingnya bergerak seperti biasa. Orang-orang masih bertawaf. Suara doa bergema dari segala arah. Namun bagi dirinya, waktu seolah berhenti. Ia mencoba berbicara, tapi yang keluar hanya hembusan napas tanpa suara lidahnya koku. Tenggorokannya seakan dikunci oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia menggapai lehernya dengan panik, berharap menemukan penjelasan yang masuk akal. Tapi tak ada luka, tak ada rasa sakit, hanya sunyi yang menekan dari dalam dirinya sendiri. Matanya melebar, tubuhnya gemetar. Ia menatap batu hitam di hadapannya. Batu yang barusan ia hina, yang ia anggap hanya simbol kosong. Dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Takut, bukan takut pada batu itu, tapi pada kekuatan di baliknya. Pada sesuatu yang tak bisa ia ukur dengan logika, tak bisa ia singkirkan dengan debat, tak bisa ia kalahkan dengan kata-kata. Udara di sekitar terasa semakin berat. Suara langkah, desau angin, bahkan detak jantungnya terdengar pelan,
seperti tenggelam di dalam air. Ia mencoba berteriak memanggil siapapun, tapi lagi-lagi tak ada satupun suara yang keluar. Hanya bibir yang bergerak sia-sia. Jamaah yang melihatnya mulai berhenti. Seorang lelaki muda yang tadi berdebat dengannya berlari menghampiri, menahan bahunya. "Apakah engkau baik-baik saja?" tanyanya dengan khawatir. Liang Zhao hanya membuka mulut, tapi suaranya tetap tak terdengar. Ia menunjuk ke tenggorokannya, matanya panik. Beberapa orang mendekat, mencoba menenangkan. Seorang pria tua memberinya air zam-zam, tapi bahkan setelah ia meminumnya, suaranya tidak juga kembali. Dalam kepanikan itu, Liang Zhao berlutut di lantai marmer yang dingin, tangannya menutupi wajah. Ia merasakan dunia berputar, tapi bukan karena pusing, melainkan karena dunia batinnya runtuh. Ia yang selalu bicara, berdebat, dan menantang kini kehilangan senjata utamanya. Suara, semua yang ia banggakan, kepandaian berbicara, kecerdasan logika Qiang Kuan akal, mendadak tak berarti. Ia ingin menertawakan ironi ini, tapi bahkan tawa pun tak lagi bisa keluar. Suara azan tiba-tiba berkumandang dari menara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nada itu lembut, mengalun tenang di udara. Liang Zhao memejamkan mata, dan untuk pertama kali ia mendengarkan azan bukan sebagai bunyi asing, tapi sebagai sesuatu yang menembus dadanya. Ia menangis bukan karena sakit, tapi karena tidak mengerti mengapa dunia yang selama ini begitu ia anggap kecil tiba-tiba terasa luas tanpa batas. Mengapa keheningan ini lebih keras dari segala suara debat yang pernah ia menangkan. Di dalam keheningan itu, pikirannya berputar ke masa lalu. Ia teringat biara di pegunungan Yunan, tempat ia tumbuh dengan disiplin keras. Ia teringat gurunya Biksu Xianmu yang pernah berkata, kesombongan adalah tirai yang menutup mata hati. Saat itu, Liang Zhao menertawakan perkataan itu. Tapi kini, di tengah pelataran Ka'bah, ia merasa tirai itu mulai robek sedikit demi sedikit. Tangannya menggigil saat ia menyentuh dadanya. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak cepat, seolah ingin keluar dari penjara tubuhnya. Ia mencoba berdoa, tapi tak tahu bagaimana. Ia tidak punya kata-kata, tidak punya nama untuk diseru. Di sekelilingnya, jamaah mulai melanjutkan langkah mereka. Beberapa menatapnya dengan iba, namun tidak ada yang mengusik satu persatu. Suara langkah mereka kembali terdengar. Liang Zhao masih berlutut di tempat yang sama. Tubuhnya gemetar, matanya sembab. Ia memandang ke arah Ka'bah lagi. Bangunan itu kini tampak lebih besar, lebih hidup dari sebelumnya. Bayangannya memanjang di lantai, seolah memeluknya dari kejauhan. Ia merasa seolah sedang diawasi, bukan dengan ancaman, tapi dengan kasih yang menundukkan. Matahari mulai naik tinggi, udara panas, tapi tubuhnya terasa dingin. Ia menatap langit biru di atas, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kesel, sangat kecil. Semua teori yang ia pelajari tentang makna hidup, semua kata-kata dalam bukunya Kelemahan Iman Manusia, kini terasa hampa. Ia mencoba membuka buku itu, tapi tangannya berhenti di halaman terakhir yang ia tulis. Di sana tertulis kalimat yang kini terasa seperti ejekan. Tidak ada kebenaran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia menatap tulisan itu lama, lalu menutup buku itu perlahan. Air mata menetes, jatuh di atas kulit sampulnya, membentuk noda gelap yang cepat menyebar. Sore harinya, Liang Zhao duduk sendirian di dekat air zam-zam. Ia menatap orang-orang yang datang dan pergi. Wajah-wajah yang berbeda, tapi dipenuhi ketenangan yang sama. Seorang anak kecil mendekatinya dan menyodorkan sebotol air. Liang Zhao tersenyum samar, menerimanya, dan berusaha mengucapkan terima kasih, tapi suaranya tetap tak keluar. Anak itu tersenyum lembut, menepuk tangannya, lalu pergi tanpa berkata
apa-apa. Disitulah Liang Zhao menyadari sesuatu yang tak pernah terpikirkan sebelumnya, bahwa dunia bisa berkomunikasi tanpa suara, bahwa hati bisa berbicara tanpa kata. Malamnya, ia berjalan kembali ke halaman Ka'bah. Langit dipenuhi bintang dan udara gurun terasa lembut. Ia duduk di bawah cahaya lampu yang redup, memandangi ribuan orang tawaf dalam diam. Tidak ada yang tahu siapa dia. Tidak ada yang tahu betapa hancurnya hatinya malam itu. Namun di dalam keheningan itu ada sesuatu yang tumbuh perlahan, seperti bara kecil yang menyala di tengah gelap. Sebuah kesadaran baru, samar tapi nyata. Mungkin Tuhan tidak pernah bersembunyi. Hanya ia yang terlalu sombong untuk melihat. Ia menatap Ka'bah, lalu menundukkan kepala perlahan. Tidak untuk sujud, tidak untuk tunduk pada simbol, tapi karena hatinya tak lagi sanggup menentang. Air mata kembali mengalir. Deras kali ini, ia berbisik tanpa suara, dengan hati yang gemetar. Aku tidak tahu siapa engkau, tapi aku tahu, aku telah salah. Kata itu tidak terdengar oleh siapapun, tapi terasa bergema di dalam dirinya. Sebuah gema yang tidak butuh suara untuk didengar. Malam itu, Liang Zhao menangis lama dalam diam. Ia menangis bukan karena kehilangan suara, tapi karena baru menyadari betapa selama ini ia tidak pernah benar-benar mendengarkan. Tidak kepada gurunya, tidak kepada dunia, tidak kepada suara lembut yang selama ini berbisik di hatinya. Kini, di tengah keheningan paling murni yang pernah ia rasakan, Liang Zhao akhirnya mengerti bahwa tidak semua kebenaran bisa diucapkan. Sebagian hanya bisa dirasakan. Dan di bawah langit Mekah yang sunyi, Liang Zhao, sang biksu arogan yang dulu datang untuk menghina, mulai mendengarkan sesuatu yang lebih jujur dari kata suara jiwanya sendiri. Namun malam itu, tubuhnya yang gemetar tak mampu lagi menopang. Setelah lama menangis di pelataran masjid, pandangannya kabur dan ia jatuh pingsan di dekat tempat jamaah beristirahat. Ketika ia sadar, pagi telah datang. Sinar matahari menyelinap dari celah jendela kecil di sebuah ruangan sederhana. Dinding batu kapur dan karpet lusuh menjadi saksi kebangkitannya. Seorang lelaki berjubah putih duduk di sampingnya, wajahnya teduh dengan janggut tipis dan mata yang penuh welas asih. Alhamdulillah, kau sadar juga, katanya lembut. Kami menemukanku pingsan di pelataran semalam. Istirahatlah, kau aman di sini. Liang Zhao membuka mulut, tapi tak ada suara, hanya udara yang keluar. Ia menatap lelaki itu dengan kebingungan dan ketakutan yang mulai kembali menyeruak. Lelaki itu tersenyum menenangkan. Tenanglah, katanya sambil menyentuh dada Liang Zhao. Tidak semua penyakit berasal dari tubuh. Kadang Tuhan membuat kita diam agar hati bisa berbicara. Kata-kata itu menusuk. Liang Zhao menunduk, tak tahu harus menanggapinya bagaimana. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menatap tangan dan tenggorokannya. Masih sama, hening. Tapi entah mengapa, kali ini keheningan itu tidak sepenuhnya menyakitkan. Ada sesuatu yang lembut di dalamnya, seperti udara sejuk setelah hujan panjang. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Liang Zhao tinggal di ruang kecil di belakang masjid, diberi makan oleh para penjaga dan jamaah yang lewat. Ia hanya bisa berkomunikasi lewat tulisan di secari kertas yang ia simpan di sakunya. Kadang ia menulis 1 atau 2 kata untuk berterima kasih. Kadang hanya menggambar tanda ucapan syukur. Orang-orang yang membantunya tidak banyak bertanya. Mereka memperlakukannya dengan hormat, tanpa menghakimi siapa dia atau dari mana asalnya. Di tengah diam itu, Liang Zhao mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tak pernah ia pedulikan. Ia melihat seorang pria tua yang setiap pagi menyapu pelataran masjid dengan senyum tenang. Ia melihat sekelompok pemuda membagikan air kepada jamaah yang kelelahan tanpa meminta balas jasa. Ia melihat anak kecil membantu ayahnya menyiapkan alas sujud
untuk orang asing. Semuanya dilakukan tanpa suara, tapi ia bisa merasakan maknanya, keikhlasan. Ia mulai duduk di serambi masjid setiap sore, menatap orang-orang tawaf tanpa lagi merasa marah. Gerakan berputar itu yang dulu ia anggap sia-sia, kini tampak seperti irama kehidupan. Mereka datang dari berbagai negeri, bahasa, dan warna kulit. Namun saat mengelilingi Ka'bah, mereka semua sama. Tidak ada raja, tidak ada pengemis, hanya manusia dan hatinya. Kadang, Liang Zhou memejamkan mata dan mengikuti gerakan mereka dalam pikirannya. Ia tidak tahu doa apa yang diucapkan orang-orang itu, tapi entah mengapa, ia mulai merasakan kedamaian yang sama. Malam hari, ketika semua telah sunyi, ia duduk sendiri di ruangan kecilnya. Di hadapannya tergeletak buku catatan tua miliknya, Kelemahan Iman Manusia. Sampulnya kotor, beberapa halamannya robek. Ia membuka halaman demi halaman, membaca kalimat-kalimat yang dulu ia tulis dengan penuh kebanggaan. Kalimat yang kini terasa seperti suara dari orang asing. Manusia menciptakan Tuhan untuk menenangkan ketakutannya. Ibadah hanyalah upaya melupakan ketidakberdayaan. Ketaatan adalah bentuk kelemahan. Ia menatap tulisan itu dengan pandangan kosong, lalu mengambil pena. Tangannya bergetar, tapi perlahan ia menulis di bawah kalimat terakhir. Mungkin justru karena manusia lemah, ia belajar tunduk, dan mungkin dalam tunduk itu ada kekuatan yang belum ku mengerti. Ia berhenti menulis, menatap kata-kata itu lama. Air mata kembali menggenang di sudut matanya. Ia tidak tahu mengapa, tapi menulis kalimat itu terasa seperti melepaskan beban besar yang selama ini menekan dadanya. Beberapa hari kemudian, lelaki berjubah putih yang menolongnya, yang belakangan ia ketahui bernama Abdul Rahman, datang membawakan air zam-zam dan beberapa lembar roti. Ia duduk di samping Liang Zhou, tersenyum ramah. "Bagaimana kabarmu hari ini?" tanyanya lembut. Lalu menyadari bahwa pertanyaan itu takkan dijawab dengan suara. Liang Zhou mengambil kertas, menulis pelan, lebih tenang. Abdul Rahman mengangguk, tersenyum lega. "Alhamdulillah. Kau tahu, banyak orang berbicara untuk menenangkan diri, tapi sebenarnya justru kehilangan kedamaian karena terlalu banyak kata. Mungkin Tuhan memberimu anugerah sunyi agar kau bisa menemukan makna di balik diam." Liang Zhou menatapnya lama, kemudian menunduk. Di hatinya ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Selama ini ia selalu percaya bahwa kedamaian datang dari penguasaan pengetahuan, tapi kini ia merasakan sesuatu yang lebih dalam. Kedamaian datang dari penerimaan. Malam demi malam berlalu, Liang Zhou mulai menulis lebih banyak di bukunya. Bukan lagi untuk menyerang, tapi untuk memahami. Ia menulis tentang anak kecil yang berbagi air, tentang orang-orang yang berdoa tanpa marah, tentang suara azan yang menembus keheningan. Ia bahkan menulis tentang dirinya sendiri, tentang seorang lelaki sombong yang kehilangan suara hanya untuk menemukan hatinya. "Aku selalu berpikir bahwa kebenaran harus dijelaskan," tulisnya suatu malam. "Tapi kini aku tahu, ada kebenaran yang hanya bisa dirasakan dalam diam." Setiap pagi, Liang Zhou ikut membantu membersihkan halaman masjid. Ia melakukannya perlahan, dengan senyum lembut di wajah. Tidak ada yang menyuruhnya, tapi setiap kali menyapu debu dari lantai marmer, ia merasa seperti sedang menyapu sisa-sisa kesombongan di dalam dirinya. Suatu sore, ia melihat Abdul Rahman sedang duduk membaca kitab di serambi. Liang Zhou menghampirinya, lalu menulis di kertas, "Aku tidak bisa berbicara, tapi aku ingin belajar berdoa." Abdul Rahman memandangnya lama, lalu tersenyum hangat. Ia menepuk bahu Liang Zhou. "Doa tidak selalu butuh suara," katanya. "Kadang cukup dengan hati yang jujur." Malam itu, Liang Zhou mencoba untuk pertama kali dalam hidupnya berdoa
tanpa kata. Ia menunduk, memejamkan mata, dan membiarkan pikirannya kosong. Tak ada konsep, tak ada logika, hanya keheningan yang melingkupinya. Dan di dalam keheningan itu, ia merasa sesuatu yang lembut mengalir dari dadanya ke seluruh tubuh, hangat, menenangkan, dan membuatnya menangis tanpa tahu sebab. Dalam diam, ia akhirnya mengerti bahwa keheningan bukan hukuman, tapi penyembuhan. Bahwa kehilangan suara bukan kehilangan makna, tapi kesempatan untuk mendengar dengan cara yang lebih dalam. Di akhir malam, ia menulis lagi di buku catatannya, "Aku datang ke sini untuk menghina, tapi aku justru disembuhkan oleh diam. Mungkin Tuhan tidak perlu kutemui lewat debat, tapi lewat keheningan, dan mungkin kehilangan ini adalah caranya berbicara." Kali ini, ia menutup bukunya dengan senyum, bukan air mata. Ia menatap langit Mekah yang bertabur bintang, lalu meletakkan tangannya di dada. Ia tidak tahu kapan suaranya akan kembali, atau apakah akan kembali sama sekali. Tapi kini, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tidak lagi takut, karena di dalam keheningan itu, Liang Zhao tahu Tuhan sedang mengajarinya untuk mendengar. Malam itu, Liang Zhao masih duduk di bawah langit Mekah yang penuh bintang. Tangannya terletak di dada, merasakan detak jantung yang tenang, sesuatu yang dulu tak pernah ia kenal. Keheningan masih menjadi temannya, tapi kini ia tahu, dalam diam, ada suara yang lebih jujur dari kata-kata. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang lembut, seperti angin gurun yang menepuk bahu tanpa tergesa. Liang Zhao tetap tinggal di masjid, membantu membersihkan halaman, menata sandal jamaah, dan menulis catatan kecil di sela waktu. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Seorang biksu dari timur yang dulu datang dengan kesombongan, dan ia tak lagi merasa perlu menjelaskannya. Abdul Rahman sering datang menemaninya di waktu sore, duduk di samping pilar batu sambil membaca kitab. Dari lelaki tua itulah Liang Zhao mulai mengenal ajaran Islam, bukan lewat debat dan logika, melainkan melalui ketenangan dan ketulusan. Suatu hari, Abdul Rahman memperkenalkan seorang ulama muda bernama Yusuf Al-Faruqi, seorang pengajar di madrasah sekitar Masjidil Haram. Yusuf memiliki wajah lembut dan mata jernih yang seolah menatap jauh ke dalam jiwa. "Dia akan membantumu belajar," kata Abdul Rahman, "bukan hanya bahasa, tapi juga makna." Yusuf duduk di samping Liang Zhao, lalu mengeluarkan selembar kertas bertuliskan huruf Arab. Ia menunjuk satu persatu huruf sambil menyebutkan namanya. Perlahan, alif, ba, ta. Liang Zhao memperhatikan dengan seksama, menirukan bentuk huruf itu di udara dengan jarinya. Ia menulisnya di kertas, canggung tapi tekun hari demi hari. Pelan-pelan ia mulai bisa membaca. Ia mengenal kata-kata sederhana. Allah, Rahman, Rahim, Nur. Setiap kali ia menulis kata Allah, ada getar halus di dadanya, seperti seseorang memanggil dari dalam dirinya sendiri. Ia tak bisa berbicara, tapi Yusuf mengerti tanpa perlu banyak kata. Mereka berkomunikasi lewat tulisan, isyarat, dan senyum. Kadang Yusuf menjelaskan makna doa atau ayat, dan Liang Zhao hanya menunduk lama, mencerna setiap kata, seolah menulisnya di dalam jiwanya sendiri. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kalimat itu terngiang di kepalanya. Tuhan seluruh alam, bukan hanya bagi satu bangsa, bukan hanya bagi satu kaum, bukan hanya untuk timur atau barat, tapi untuk semua. Setiap malam, Liang Zhao merenungkan kalimat itu dalam diam. Ia mengingat masa kecilnya di biara. Gurunya yang dulu selalu berkata, "Jangan anggap dirimu lebih tahu dari mereka yang diam." Dulu ia menertawakan kata-kata itu, tapi kini ia memahaminya. Diam bukan tanda kebodohan,
tapi wadah bagi kebijaksanaan yang sejati. Minggu demi minggu berlalu, dan Liang Zhou mulai menulis hal-hal baru di buku catatannya. Buku yang dulu berisi cemoohan, kini berubah menjadi catatan perjalanan batin. Dulu, aku menulis untuk menyerang. Kini aku menulis untuk mengingat. Aku kehilangan suara agar bisa mendengar. Mungkin kebenaran bukan di ujung argumen, tapi di awal keikhlasan. Suatu hari, Yusuf membacakan ayat tentang cahaya dari surah An-Nur. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan Kohiania seperti sebuah ceruk yang di dalamnya ada pelita. Kata-kata itu bergema di dalam dada Liang Zhou. Ia menatap Yusuf dengan mata yang basah, lalu menulis di kertas kecil. Mungkin aku dulu seperti ceruk itu, gelap, kosong. Tapi kini pelita itu mulai menyala. Yusuf tersenyum hangat. Itulah hidayah. Sahabatku, ia tidak datang dengan suara keras, tapi dengan bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang berserah. Sejak hari itu, Liang Zhou menjadi pendengar yang tekun. Ia tidak lagi haus akan perdebatan, tidak lagi menulis untuk membuktikan. Setiap pelajaran yang ia dapat, ia tulis kembali dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena hatinya terlalu penuh untuk menampung semua rasa. Di tengah malam, ketika orang-orang tidur, ia sering keluar ke halaman masjid. Ia duduk menghadap Ka'bah yang kini tampak berbeda di matanya. Dulu ia melihatnya sebagai batu hitam tanpa makna. Sekarang ia melihatnya sebagai pusat dari sesuatu yang tak terucapkan. Tempat semua hati mengarah. Bukan karena dipaksa, tapi karena rindu. Ia menulis di bukunya, dulu aku mencari kebenaran untuk menang. Kini aku mencarinya untuk pulang. Kalimat itu menggetarkan jiwanya. Ia menatapnya lama, lalu menutup buku dengan tangan bergetar. Air matanya menetes tanpa henti. Dalam hati, ia berbisik tanpa suara. Aku ingin pulang, bukan ke biara tapi ke Kohaya. Hari demi hari, tubuhnya terasa lebih ringan. Ia mulai memahami doa, bukan dengan mulut, tapi dengan hati. Ia menatap orang-orang yang beribadah dan merasa menjadi bagian dari mereka. Meski belum mengucap kalimat yang sama, ia tahu waktunya akan tiba saat ia bisa menyampaikan pengakuan itu, bukan dengan suara, tapi dengan keyakinan. Abdul Rahman suatu hari menatapnya dengan senyum penuh makna. Kau telah banyak berubah, Liang Zhou, katanya pelan. Liang Zhou menulis di kertas, aku tidak tahu apakah aku berubah, tapi aku merasa disembuhkan. Abdul Rahman mengangguk. Itulah yang dilakukan oleh cahaya Tuhan. Ia tidak memaksa, hanya menyembuhkan. Malam itu, Liang Zhou duduk di serambi, sendirian. Angin gurun bertiup lembut, membawa aroma zam-zam dan tanah suci. Ia menatap ke langit dan membiarkan air mata menetes tanpa malu. Keheningan yang dulu menakutkan kini terasa seperti pelukan. Ia sadar, mungkin ia tidak akan pernah mendapatkan kembali suaranya. Tapi ia sudah tidak membutuhkan suara untuk berbicara dengan Tuhan. Dalam hening itu, ia merasa sesuatu menyala di dalam dirinya. Bukan suara, bukan bayangan, melainkan cahaya yang lembut. Ia menutup mata, dan di antara diamnya ada sesuatu yang ia dengar. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Aku tidak meninggalkanmu, aku hanya menunggumu tenang. Kalimat itu bukan dari manusia, tapi ia tahu dari siapa. Ia menangis, berlutut, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Liang Zhou bersujud bukan untuk memahami, tapi untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Ketika ia bangkit, wajahnya basah oleh air mata. Ia menulis kalimat terakhir malam itu di buku catatannya. Kini aku mengerti, Tuhan tidak butuh aku berbicara untuk mendengar. Ia hanya butuh aku diam untuk percaya. Dan untuk pertama kalinya, Liang Zhou merasa damai, bukan karena ia tahu segalanya, tapi karena ia telah berhenti melawan
dalam keheningan itu, ia menemukan suara paling indah yang pernah ada. Bisikan hatinya sendiri yang akhirnya menyebut nama Tuhan. Mekah telah menjadi kenangan yang melekat di hati Liang Zhao, seperti ukiran di batu yang tak bisa dihapus waktu. Bertahun-tahun berlalu sejak malam ia bersujud dalam keheningan itu. Malam ketika ia menyerahkan seluruh egonya dan menemukan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan oleh logika apapun. Kini, langkahnya menapaki jalur setapak di pegunungan Yunan yang dingin dan berselimut kabut. Tempat masa lalunya menunggu dalam sunyi. Udara gunung menggigit kulit. Tapi bagi Liang Zhao, dingin itu seperti salam lama dari kehidupan yang pernah ia tinggalkan. Di punggungnya, hanya sebuah tas kecil berisi buku lusuh, pakaian sederhana, dan segenggam biji teh yang dibawanya dari desa dekat Mekah. Di wajahnya, ketenangan memancar. Di matanya, ada kedalaman yang hanya bisa dimiliki seseorang yang telah melalui badai batin. Ia kembali bukan sebagai biksu muda yang sombong, bukan pula sebagai filsuf yang ingin menang dalam debat, tapi sebagai seorang penziarah yang pulang dengan hati baru. Ketika ia tiba di gerbang biara tua di Gunung Salju, lonceng kayu masih tergantung di tempat yang sama, dan suara angin masih membawa gema doa yang dulu ia anggap sekadar ritual. Namun kali ini, setiap desir daun, setiap ketukan lonceng terdengar seperti zikir yang lembut di telinganya. Seorang murid muda yang berjaga di pintu mengenalinya lebih dulu. "Guru Liang," serunya dengan nada tak percaya. Liang Zhao tersenyum kecil, mengangguk pelan. Ia mengangkat tangannya memberi salam, tapi tak mengucapkan sepatah kata pun. Murid itu berlari ke dalam, memanggil para biksu lain. Tak lama, halaman biara ramai oleh langkah kaki. Mereka berkerumun di sekitarnya, menatapnya dengan campuran takjub dan haru. Biksu tua Xianmu, gurunya dulu, kini telah renta. Rambut putihnya menutupi bahu, langkahnya tertatih, tapi matanya tetap bersinar lembut seperti dulu. Ia berjalan perlahan mendekati Liang Zhao. "Anakku," katanya lirih, "gunung ini selalu menunggumu. Tapi sepertinya bukan gunung yang berubah, melainkan engkau." Liang Zhao menunduk, menatap tanah, lalu berlutut di hadapan gurunya. Ia ingin berbicara, ingin meminta maaf, ingin menceritakan perjalanan panjangnya, tapi suaranya tetap tak ada. Ia hanya mengeluarkan buku lusuh dari tasnya dan menyerahkannya kepada Xianmu. Biksu tua itu membuka halaman pertama. Tulisan tangan Liang Zhao memenuhi kertas. Halus, tertata, tapi kali ini tidak lagi penuh amarah dan ejekan. Di halaman terakhir, ia membaca kalimat yang membuatnya terdiam lama. "Aku datang ke Mekah untuk menantang Tuhan, tapi Tuhan menjawabku dengan keheningan." Air mata menetes di pipi tua Xianmu. Ia menatap muridnya yang dulu keras kepala, lalu memeluknya dengan hangat. "Kadang, keheningan adalah bentuk jawaban paling lembut dari langit," bisiknya. Hari-hari berikutnya, di biara, berjalan dengan damai. Liang Zhao tinggal di sebuah ruangan kecil di dekat kebun bambu, tempat ia menghabiskan waktunya merawat tanaman dan menulis catatan refleksi. Ia membantu para biksu muda belajar membaca dan menulis, tapi tak pernah lagi berdebat tentang kebenaran. Bila ada yang bertanya padanya tentang filsafat atau agama, ia hanya tersenyum dan menulis di papan kecil. Kebenaran tidak butuh pembela, hanya butuh dikenali. Ia juga sering pergi ke desa di kaki gunung, membantu orang-orang miskin membawa air, memperbaiki rumah, atau sekadar mendengarkan kisah mereka. Tanpa suara pun, kehadirannya membawa ketenangan. Wajahnya yang dahulu tegang, kini lembut. Setiap geraknya penuh kesabaran. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, seorang biksu muda mendekatinya di kebun teh. "Guru Liang," katanya, "apakah engkau tidak merasa sedih karena kehilangan suaramu?" Liang Zhao berhenti menyiram tanaman, lalu menatap langit sebentar.
Ia mengambil buku catatannya dan menulis, "Dulu aku berbicara tanpa mendengar. Sekarang aku mendengar tanpa harus berbicara. Aku tidak kehilangan apapun." Biksu muda itu terdiam. Ia menatap Liang Zhao dengan kagum, seolah baru memahami sesuatu yang tak pernah diajarkan oleh kitab manapun. Malam-malam di biara kini menjadi waktu paling berharga bagi Liang Zhao. Di bawah cahaya lampu minyak, ia menulis kalimat-kalimat reflektif yang kelak dibaca oleh banyak orang. Setelahnya ia menulis tentang perjalanan batin, tentang perjumpaan dengan iman yang tak bernama, tentang makna, tunduk, dan ikhlas. Dalam salah satu tulisannya ia menulis, "Aku mencari Tuhan di luar diriku, tapi ternyata ia menunggu di dalam hatiku. Aku berkeliling dunia untuk menemukan kebenaran, padahal kebenaran itu menungguku dalam diam." Tahun demi tahun berlalu. Liang Zhao menjadi sosok yang dihormati, bukan karena ilmunya, tapi karena ketenangan yang terpancar dari dirinya. Orang-orang datang dari jauh hanya untuk melihatnya, untuk duduk di sampingnya dalam diam, berharap mendapatkan seberkas kedamaian yang sama. Suatu pagi yang dingin, ia naik ke puncak gunung seorang diri. Langit masih biru pucat dan kabut menari di antara pepohonan. Ia membawa buku catatannya yang telah penuh tulisan. Duduk di atas batu besar, menghadap matahari terbit. Cahaya pertama menembus kabut, menghangatkan wajahnya. Liang Zhao memejamkan mata, menghirup udara dalam-dalam, lalu membuka bukunya sekali lagi. Di halaman terakhir, ia menulis kalimat penutup yang terasa seperti doa. "Aku tidak lagi mencari suara, sebab jiwaku telah bicara." Ia menutup buku itu perlahan, meletakkannya di pangkuan. Dari puncak gunung, ia menatap dunia di bawah sana. Hutan, sungai, lembah, dan awan yang berarak perlahan. Semua tampak begitu tenang, begitu benar pada tempatnya. Wajahnya memancarkan kedamaian yang sempurna. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi ego, hanya ketenangan yang lahir dari penyerahan total. Angin berhembus lembut, menerpa jubahnya, membawa aroma bunga liar dalam hembusan itu. Seolah terdengar gema lembut dari kejauhan, bukan suara dari luar, tapi dari dalam hatinya sendiri. "Liang Zhao, engkau telah pulang." Dan ia tersenyum. Hari itu, gunung salju menyambut matahari dengan cahaya keemasan yang memantul di puncaknya. Liang Zhao duduk diam, menatap horizon yang terbuka lebar, seolah menyaksikan kelahiran baru dirinya sendiri. Ia mungkin tak lagi memiliki suara, tapi jiwanya kini berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Dan di antara langit dan bumi, dalam keheningan yang suci, Liang Zhao akhirnya benar-benar pulang.